Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Arsy Sadewa dengan NPM 215061062. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem database yang telah saya buat, yaitu tentang sistem database perkantoran, di mana di sini terdapat sistem absensi dari pengguna, di mana pengguna itu merupakan karyawan dari perkantoran tersebut. Nah, untuk beberapa entitas dan relasinya, di sini terdapat entitas pengguna, di mana entitas pengguna ini akan memiliki datanya, di mana data itu adalah data karyawan. Dan selanjutnya si pengguna ini juga akan melakukan absensi, di mana absensi itu juga akan mempunyai riwayatnya atau historinya. Nah, mungkin langsung aja ke entitas yang pertama, itu adalah entitas pengguna, di mana atribut dari pengguna ini ada tiga, yaitu ID pengguna, kata sandi, dan level. Nah, untuk atribut ID pengguna ini merupakan kode unik atau primary key, di mana di ID pengguna ini memiliki tipe data karakter dengan panjang 10, sehingga untuk ID pengguna ini pasti hanya eh, pasti akan terisi oleh 10 karakter, karena dia karakter berbeda dengan variabel karakter yang mungkin ada di ID absensi ini, di mana dia variabel karakter 10. Nah, sehingga untuk ID absensi ini ID-nya itu tidak harus 10 karakter. Nah, tetapi kalau untuk ID pengguna ini harus 10 karakter karena ini menggunakan tipe data karakter. Nah, untuk yang seterusnya itu terdapat kata sandi, di mana kata sandi ini merupakan password yang diinputkan oleh si pengguna itu untuk dapat mengakses, di mana untuk tipe datanya itu adalah varchar atau variabel karakter yang dengan panjang atau dengan besar itu 25. Dan untuk atribut yang terakhir itu terdapat level, di mana untuk level ini akan bertipe data integer. Nah, untuk semua atribut dalam pengguna ini bersifat mandatory, atau yang mana seluruh atribut ini wajib ada isinya atau wajib ada datanya. Lalu untuk eh, entitas yang selanjutnya itu data karyawan, di mana untuk relasi data karyawan dan pengguna ini seperti sudah disebutkan di awal tadi, di mana pengguna itu akan memiliki data karyawan, di mana di dalam entitas data karyawan ini akan terdapat beberapa atribut untuk apa ya, untuk menyimpan lah data-data dari karyawan tersebut. Nah, untuk yang pertama ini terdapat ID karyawan, di mana ID karyawan ini merupakan primary key atau kode unik dari si entitas data karyawan ini, yang mana untuk atribut ini bertipe data karakter dengan panjangnya itu 8, sehingga untuk ID karyawan itu harus diisi dengan karakter yang panjangnya 8, dan ini bersifat mandatory, sehingga itu merupakan wajib diisi atau wajib ada datanya. Terus selanjutnya terdapat atribut nama karyawan dengan tipe data variable karakter dengan berjumlah 20 dan bersifat mandatory atau wajib. Nah, untuk di sini menurut saya untuk panjang 20 itu cukup lah, karena untuk semester lalu saya pernah menggunakan panjang variabel karakternya itu mencapai 40 atau 50, dan itu kan berarti kan akan membuat space 4 untuk 40 karakter ya. Nah, itu kan nggak harus diisi. Nah, setelah yang saya pelajari dari Pak Puput, bahwa beliau menjelaskan bahwa kita harus membuatnya dengan logis, dimana tidak mungkin ada, cuma tidak sebanyak itu orang memiliki nama dengan 40 karakter, sehingga menurut saya untuk 20 karakter ini sudah cukup. Nah, lalu untuk jabatannya itu juga menggunakan tipe data variabel karakter dengan panjang 20, dan ini juga bersifat wajib atau mandatory. Dan selanjutnya terdapat atribut mulai masuk, dimana mulai masuk ini merupakan tanggal si karyawan ini mulai bekerja, dimana menggunakan tipe data date, dan itu bersifat mandatory juga. Lalu selanjutnya terdapat atribut gaji yang tipe data float, di mana tipe data float ini merupakan bilangan desimal, dan ini sifatnya tidak wajib. Jadi untuk gaji ini tidak harus ada nilainya. Dan untuk selanjutnya terdapat atribut email yang bertipe data variable karakter dengan panjang 25, dan ini juga bersifat mandatory atau wajib terdapat nilainya atau dapat datanya. Selanjutnya terdapat
nomor telepon, di mana nomor telepon ini bertipe data variable karakter dengan panjangnya 13, dan ini juga bersifat mandatori atau wajib. Selanjutnya terdapat NIK atau nomor induk kependudukan atau kepegawaian. Ini nanti bisa disesuaikan, di mana ini dengan tipe data variabel karakter dengan panjang 16 dan juga bersifat mandatori. Untuk yang selanjutnya terdapat atribut tentang, di mana atribut tentang ini memiliki tipe data variabel karakter dengan panjang 100. Mengapa 100? Karena menurut saya tentang ini merupakan mungkin sedikit info tentang karyawan tersebut, sehingga akan membutuhkan banyak karakter untuk merangkai kalimatnya. Dan yang terakhir itu terdapat atribut umur, di mana atribut umur ini bertipe data integer, yaitu bilangan bulat atau tidak berkoma, sehingga dan bersifat mandatori atau wajib. Nah, untuk yang selanjutnya ini terdapat variabel atribut absensi, di mana absensi ini juga berrelasi dengan pengguna, di mana relasinya adalah one to one, sehingga satu orang pengguna itu akan dapat melakukan satu kali absensi selama sehari. Dan ini juga pengguna ke data karyawan itu juga one to one, di mana satu pengguna itu hanya akan memiliki satu data karyawan, karena tidak mungkin satu karyawan itu memiliki banyak data. Nah, untuk di absensi sendiri ini terdapat empat buah atribut, di mana atribut pertama itu adalah ID absensi, yang mana ini merupakan primary key-nya atau kode uniknya dengan bertipe data variabel karakter dengan panjang 10 dan bersifat mandatori atau wajib. Yang selanjutnya terdapat absensi, di mana absensi ini bertipe data variabel karakter dan bersifat wajib. Nah, untuk absensi ini maksudnya adalah keterangan kehadiran dari si karyawan tersebut, apakah dia hadir, apakah dia dispensasi, atau dia sedang cuti, atau sedang apa, itu akan tersimpan di atribut absensi ini. Dan di atribut alasan itu kan disimpan alasan dari keterangan absensi si karyawan tersebut, dimana untuk alasan ini bertipe data variabel karakter dan panjangnya ada 50, dan ini tidak bersifat wajib, karena kalau dia mengisi hadir, karena kan tidak harus mengisi alasan, jadi dia tidak bersifat wajib. Nah, untuk atribut yang terakhir dari entitas absensi ini adalah tanggal absensi, di mana tanggal absensi ini bertipe data date and time, jadi ada tanggalnya dan ada waktunya, sehingga terlihat jelas dia datang di tanggal tersebut itu pukul berapa, dan itu bersifat mandatori atau wajib. Nah, selanjutnya yang terakhir itu dapat entitas riwayat, mana dia akan berrelasi one to one dengan absensi, karena setiap satu absensi itu akan menghasilkan atau mempunyai atau memiliki sebuah riwayat pula, dimana dalam riwayat ini terdapat 3 atribut. Atribut yang pertama adalah ID riwayat yang bersifat primary key atau kode unik dari entitas riwayat ini sendiri, dimana tipe datanya variabel karakter yang panjangnya adalah 10 dan bersifat mandatori atau wajib, dimana ketika dia primary key harusnya dia wajib diisi juga. Nah, untuk atribut selanjutnya adalah tanggal absensi, dimana tanggal absensi ini akan menampilkan riwayat tanggal dan waktu dia dimana karyawan itu absensi, yaitu dari tanggal dan waktunya, dan juga bersifat mandatori atau wajib. Dan ini merupakan informasi, di mana informasi ini akan diambil dari alasan. Nah, ini merupakan informasi apakah dia hadir atau dispensasi atau apapun itu, dengan alasannya akan ditambahkan di situ. Nah, ini adalah CDM-nya. Nah, kita akan merubahnya ke dalam PDM itu dengan menggunakan tools. Terdapat generate physical data model. Nah, ini kita buat generate physical new model. Nah, untuk namanya adalah absensi karyawan. Ini akan di generate pada PDM, dimana bedanya jika CDM itu merupakan konseptual data model, ini merupakan konsep logis dari database atau data model yang akan dibuat.
sedangkan PDM itu merupakan konsep fisiknya. Nah, coba kita generate. Nah, dia akan menghasilkan PDM, dan ini merupakan PDM yang telah dihasilkan dari generate tadi. Nah, mungkin terdapat sedikit perbedaan di mana di sini terdapat FK. Jika tadi kan di sini kan tidak terdapat FK kan. Nah, sedangkan di sini tuh terdapat, di PDM terdapat FK. Nah, apa sih FK? FK itu merupakan reference atau apa ya? Hubungan di mana FK ini merupakan ID pengguna. Jadi ID pengguna ini akan disimpan di dalam entitas data karyawan, di mana ID pengguna ini bersifat FK atau foreign key, digunakan untuk berinteraksi antara pengguna dengan data karyawan. Begitu pula pada entitas pengguna itu akan menggunakan FK satu adalah ID karyawan, merupakan PK dari data karyawan, dan juga ada FK2 nya itu ID absensi yang merupakan PK dari entitas absensi, di mana FK tersebut akan digunakan untuk berinteraksi antar entitas. Nah, itu bisa kita lihat ada di absensi juga ada terdapat 2 VK karena berinteraksi dengan 2 entitas, dan di riwayat juga terdapat 1 PK. Nah, lalu yang selanjutnya itu akan diubah pada kode SQL-nya. Nah, di sini untuk mengubah kode SQL-nya gunakan database tadi dan generate SQL. Ini yang saya simpan di save. Lalu untuk namanya adalah absensi karyawan. Oke. Nah, di sini sudah di generate dengan SQL-nya. Nah, jika kita buka, dia akan membuka Notepad, dan ini merupakan apa namanya, kode SQL dari CDN dan PDM yang saya buat tadi, di mana di sini merupakan tabel dari absensi, lalu di sini ada tabel dari karyawan atau apa ya, entitas dengan atribut-atributnya ini juga terdapat atributnya tadi, dan di sini ada tabel atau entitas dari pengguna, dan yang terakhir di sini ada tabel dari riwayat. Nah, di sini akan dijelaskan untuk alter tabel atau relasi antar tabelnya, di mana saya akan mencontohkan satu aja, di mana di sini terdapat alter table absensi at constraints. FK melakukan foreign key ID pengguna, reference pengguna on delete on re-update restrike. Jadi di sini untuk tabel absensi itu akan menggunakan FK2, yaitu ID pengguna, yang merupakan ID pengguna ini merupakan PK dari tabel pengguna. Nah, kita lihat untuk, nah ini ada ID pengguna merupakan PK-nya dan akan di-generate sebagai FK-nya. Begitu pula jika kita baca dari codingan yang lain. Nah, mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya. Mungkin jika ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.